Hai kawan pajak, kembali lagi di Skypotex episode 4. Hari ini episode kita akan membahas tentang pembaruan sistem inti administrasi perpajakan. Seperti yang teman-teman pajak lihat, di sini saya nggak sendirian. Ada dua orang, ada Kak Romi dan Kak Odi. Hai. Baik, pembaruan sistem inti administrasi perpajakan ini biasa disingkat apa sih Kak? Siap. Boleh nggak Kak dijelasin pesiap itu apa sih? Oke, jadi pesiap atau pembaruan sistem inti administrasi perpajakan itu bagian dari reform DJP ya Kak Rom ya. Terus bagian dari reform KOD dari Direktorat Jenderal Pajak itu. Jadi banyak yang berubah kan. Jadi ada teknologi informasinya, ada juga proses bisnisnya, dan juga basis data gitu loh. Jadi melalui pengadaan agen pengadaan dari procurement itu, pengadaan sistem informasi dan jasa konsultasi, dan juga ada pengadaan perangkat kerasnya. Itu tadi inti pesiap itu meliputi dari 3 hal tadi. Jadi dan dalamnya pesiap itu ada banyak proses bisnis yang berubah juga. Ada 21 probis ya kalau ada 21 proses bisnis total yang akan berubah ke depannya. Cuma di sini kita nggak akan bahas semua Kak Rom ya. Ya, jadi kita pada kesempatan ini akan membahas 4 proses bisnis yang kena langsung dengan wajib pajak. 4 proses bisnis itu apa aja Kak? Yang pertama itu proses bisnis pendaftaran. Jadi di proses bisnis pendaftaran yang akan datang ini itu banyak hal-hal yang memang seperti kata Kak Odi tadi itu reformasi berubah menjadi lebih baik ya. Contohnya itu misal kalau dulu kan proses pendaftaran itu hanya ada beberapa terbatas. Cara WP mengajukan pendaftaran itu hanya melalui beberapa sumber gitu. Cuman kalau sekarang itu ke depannya ini sumbernya lebih banyak, jadi lebih dipermudah lah untuk pendaftaran. Terus juga seperti yang kita ketahui bersama ya, sudah beredar juga beritanya di kawan-kawan pajak semua bahwa mulai tahun 2024 nanti ini untuk NPWP itu kita sudah memakai NIK. Jadi NIK itu diimplementasikan sebagai NPWP. Gitu Kak Putri. Berarti nanti NPWP yang kita gunakan atau wajib pajak gunakan sekarang itu nanti nggak digunakan lagi ya? Berarti jadi NIK-nya ya? Jadi NIK, benar sekali. Jadi ke depannya gitu. Nah tapi sebelum masuk ke situ mungkin kita kasih tahu dulu sekilas nih. Ada 21 probis tadi kan Kak Rom ya? Iya benar. Jadi 21 proses bisnis yang akan berubah itu mencakup yang pertama tadi registrasi yang sudah Kak Rom ceritakan, dan kedua juga ada pengelolaan SPT, dan yang ketiga ada pembayaran, yang keempat adalah layanan perpajakan dan edukasi, yang kelima ekstensifikasi, yang keenam pengelolaan data pihak ketiga, yang ketujuh pertukaran informasi, yang ke-8 manajemen akun wajib pajak atau TAM, yang ke-9 manajemen kepatuhan berbasis risiko atau CRM, yang ke-10 business intelligence, yang ke-11 pengawasan, yang ke-12 pemeriksaan, yang ke-13 penilaian, yang ke-14 non keberatan, yang ke-15 keberatan dan banding, 16 penagihan, 17 penegakan hukum, 18 intelijen perpajakan, 19 dokumen manajemen sistem, ke-20 knowledge management, dan yang terakhir 21 adalah data quality management. Tapi nanti di sini kita cuma bahas 4 ya Kak Rom ya. Tadi registrasi, kemudian pengelolaan SPT, pembayaran, yang kedua terakhir kita akan bahas tentang manajemen akun wajib pajak atau TAM. Berarti dari 21 proses bisnis yang berbeda, berarti DJP ini secara serius melakukan reformasi ya Kak? Reformasi, benar. Ya, salah satu bentuk reformasi, percepatan reformasi ya Kak Putri ya, biar kawan-kawan pajak tahu ini bahwa di setiap KPP ini untuk mempercepat percepatan reformasi DJP tadi, setiap KPP itu ada yang namanya change agents. Berarti dari yang Kak Odi jelaskan tadi ada 21 proses perubahan ya dalam reformasi perpajakan kali ini. Berarti saya menangkap DJP ini secara serius melakukan reformasi ya dalam segala bidang di DJP ya. Jadi memang ini sudah dari sejarahnya dari dulu Kak Putri bahwa DJP ini secara terus-menerus melakukan reformasi ya. Seperti kita ketahui pertama kali DJP ini
ada modernisasi perpajakan ya, reformasi perpajakan di tahun 1984 ya. Itu muncul pertama kali undang-undang perpajakan ya. Seperti diketahui seperti undang-undang KUP, undang-undang PPH dan undang-undang PPN ya. Dan setelah itu pun secara berkala, jadi DJP ini terus-menerus melakukan reformasi agar menjadi lebih baik ya. Dan tentu juga mengikuti perkembangan zaman. Dan seperti kita ketahui juga bahwa di tahun 2024 nanti ini kita akan launching ya, ini untuk reformasi yang sudah kesekian kali lah ini kita terus-menerus berusaha menjadi lebih baik. Salah satu itu juga kita biar kawan-kawan pajak tahu nih, kita ada namanya di setiap kantor pajak ini namanya change agent Kak Putri. Wow, change agent itu apa ya? Jadi change agent itu fungsinya seperti percepatan ya, untuk percepatan biar pegawai-pegawai dari DJP sendiri ini jadi lebih bisa mengikuti reformasi itu. Siap dulu ya? Siap, jadi kan gitu pasti pegawainya dulu siap nih, baru wajib pajaknya siap nih. Kita juga akan siap melayani wajib pajak lebih baik lagi ya Kak? Dan Gitu ya ini bisa kita kenalkan nih KOD ini salah satu change agent terbaik di KPP pertama sekali. Jadi gitu kawan pajak. Ternyata kita juga ditemani change agentnya di sini. Iya, Jadi pasti akan sangat banyak bermanfaat sekali ya. ilmu-ilmu yang bakal kita dapat dari KOD ini. Ya. Mungkin. Baik. Insya Allah. Oh iya, siap. Baik. Tadi kan sekilas sudah dijelasin nih terkait salah satu proses bisnis yaitu registrasi. Tadi katanya kalau nggak salah saya ingat ada 4 ya mau dijelasin hari ini. Ya, yang pertama tadi ya saya lanjut tadi ya, registrasi tadi ya. Jadi sudah seperti kita sudah tahu bahwa akan ada perubahan NPWP ya. Sekarang jadi NIK itu akan diimplementasikan jadi NPWP. Terus juga NPWP cabang itu tidak dihapus sekarang Kak Putri. Ya, jadi kalau dulu kan setiap misalnya ada perusahaan kan perusahaan besar itu cabang-cabangnya banyak nih ya Kak Putri ya. Ada 001. Ya, jadi setiap cabang-cabang itu ada NPWP-nya sendiri. Itu kalau dulu. Nah, kalau sekarang nanti NPWP itu hanya satu, jadi hanya satu di pusatnya. Jadi untuk keperluan perpajakan, segala hal tentang perpajakan itu terpusat. Jadi yang ngurusnya cuma hanya di pusat di cabang. Jadi biar lebih efisien. Selain itu ada nggak sih perubahan lain di bagian registrasi? Bagian registrasi itu ada juga seperti saya bilang tadi ada multi channel ya. Multi channel, jadi kalau dulu itu demi efisiensi tadi ya. Jadi dulu misalnya seperti kawan pajak mungkin tahu ya, kalau mau daftar itu kita di IREK ya, terus kalau mau lapor itu di DJP online. Kalau PPN itu di Innova, e-faktur, benar. Jadi itu banyak sekali channel-channel ya yang terpisah. Nah, nanti ke depannya kita semua urusan perpajakan itu hanya ada di satu channel gitu. Iya, di situ kita bisa akses semua itu ya. Semua di situ, dari registrasi, pelaporan, pembayaran sampai kewajiban-kewajiban lainnya itu semuanya diakses di satu channel tersebut. Saya juga makin penasaran nih gimana nih ya kita pada saat nanti 2024 ya. Juga saya excited dengan perubahan-perubahan di DJP ya teman-teman. Siap. Mungkin tadi nambahin dikit yang terkait registrasi. Ya Kak Romi. Jadi tadi udah dijelaskan bahwa nanti channelnya terbatas ya, borderless ya. Ya, borderless. Nanti tambahannya adalah kalau dulu kan kita hanya bisa daftar tuh di KPP terdaftar ya, KPP sesuai dengan wilayah kan. Iya. Nah, kalau nanti ke depannya semua KPP bisa. Di semua KPP dimanapun kawan pajak berada, nggak perlu lagi datang sesuai yang wilayah KTP lagi. Jadi langsung aja datang ke KPP terdekat untuk daftar. Nah, itu pertama. Dan yang terakhir juga nanti untuk pendaftaran itu kita akan ada face recognition. Keren berarti ya ini ya. Jadi akan dideteksi, kita harus foto, nanti langsung dicek kan waktu kita daftar itu pakai kamera. Nanti kalau misalnya berbeda dengan data yang dimiliki oleh Capil atau DJP nanti beda kan, karena kan kita juga sebelumnya juga kenapa kita bisa seperti itu, karena nanti kita tuh validasinya banyak, nggak cuma ke satu sumber aja, karena kan wajib pajak kan juga banyak di instansi-instansi lain ya, instansi pemerintah yang lain itu kan banyak data-data penduduk gitu kan, jadi kita narik data dari berbagai instansi pemerintah yang lain gitu, makanya akan nanti datanya bakal lebih valid lagi Kak, jadi nggak bisa lagi orang yang bukan yang nggak berhak gitu ya Kak Rom ya, untuk mendaftarkan orang lain tuh sekarang nggak bisa lagi kayak gitu, karena udah dipermudah kan, udah bisa daftar di mana aja, udah bisa lewat online, jadi harusnya nggak perlu lagi lah didaftarin orang lain ya Kak Rom ya.
Jadi walaupun dipermudah, tetap keamanannya tinggi. Oh iya, pasti itu tetap nomor satu adalah keamanan data dari wajib pajak sendiri. Berarti garis besar di registrasi ini nanti akan semakin mudah mendaftar di mana saja, terus datanya pasti akan lebih secure ya. Oke, pasti itu. Keamanannya juga ditingkatkan. Jadi teman-teman pajak nggak perlu khawatir dengan data-data yang ada ya terkait data-data perpajakannya. Udah pasti itu. Kalau data pajak itu memang yang paling aman kan. Ya. Baik, setelah registrasi ada proses bisnis apa lagi ya Kak ya selanjutnya? Selanjutnya nih kita bahas apa nih Kode? Kita mungkin bahas pembayaran kali. Pembayaran dulu. Boleh, pembayaran. Kode, ya, pembayaran. Pembayaran apa SPT dulu? Silakan. Oke, kalau untuk pengeluaran SPT ya, pengeluaran SPT itu yang berubah nih, Kak Putri, Kak Ode ya. Kalau Kak Ode pasti sudah tahu ya. Jadi untuk pengeluaran SPT itu yang salah satu yang paling penting itu adalah diberi kemudahan, karena mungkin selama ini kan kawan-kawan pajak mungkin kok susah sekali nih isi SPT ya, banyak sekali kolom-kolom yang mau diisi, terus juga jenis-jenisnya tuh Kak Putri. Jadi misal kalau mau lapor OP orang pribadi ya, itu pun ada 3 jenis tuh, ada 1771 SS, ada yang 770 ya, S, ada yang S, ada yang S, ada yang 1770 biasa tanpa S ya. tanpa S gitu ya. Tanpa S, nggak dingin. Benar kali. Jadi ya itu akan kita tinggalkan dan kita akan menuju ke ya kemudahan lah ya, lebih mudah. Jadi kita sederhanakan, kita permudah. Jadi WP itu nanti untuk OP itu hanya ada satu formulir aja. Jadi akan ketika WP mau mengisi SPT dia akan menjawab pertanyaan-pertanyaan nih. Jadi misalnya apakah ada usaha atau karyawan. Jadi nanti akan diarahkan ke pengisian kolom-kolom yang sesuai. Jadi hanya kolom-kolom yang harus diisi nanti ke depannya gitu. Jadi nggak perlu bingung nanti WP nih mau yang mau diisi, terus formulir yang mana gitu. Jadi kedepannya akan dipermudah untuk mudah dan efisiensi waktu ya, efisiensi waktu, ya, pengisian SPT-nya. Selanjutnya gimana Kak Ode? Oke, tadi Kak Romi udah cerita tentang formulirnya ya. Formulir benar. Jadi memang gitu, kawan pajak kalau dulu kita kenal banyak banget kan jenis-jenis formulirnya. Mungkin kalau kita aja kalau bukan orang pajak mungkin juga nggak hafal ya. Iya. Nah, apa aja sih formulir? Ini formulir apa ya? Gitu Betul. ya? Bedanya apa nih Iya, S1 bedanya sama apa? yang ada S-nya 2? Iya, Lebih dingin apa? kali ya? Mungkin gitu awal orang mikir SS lebih Iya. dingin gitu. Tapi kalau sekarang nanti kedepannya tadi yang dijelaskan Kak Romi kan, jadi formulir itu cuma satu aja SPT untuk orang pribadi, cuma satu jenis nanti Kak. Jadi tergantung di kedepannya tuh kawan pajak tinggal apa yang diisi oleh kawan pajak adalah sesuai dengan jawaban-jawaban pertanyaan yang kawan pajak jawab di depan kayak gitu. Nah terus yang kedua mungkin perbedaannya adalah kalau dulu untuk laporan keuangan sih Kak Rom. Laporan keuangan juga nanti ada perbedaan kan. Kalau dulu kita mungkin hanya ngupload PDF Kak. Kita hanya ngupload PDF format laporan keuangannya. Kalau nanti kedepannya tuh akan mengakomodasi format XBRL dan non XBRL, jadi lebih mempermudah untuk pengisian datanya kayak gitu. Jadi kita untuk laporan keuangan ini nggak perlu buat sendiri ya, langsung ada di aplikasi berarti disediakan oleh DJP gitu. Betul. Nanti ada e-statement namanya e-statement ke depannya. Nah, jadi sebenarnya nanti ke depannya itu untuk isi SPT itu kita nggak perlu banyak ngisi lagi Kak. Karena kan sebagaimana kita tahu bahwa setiap bulan itu kan wajib pajak gitu ya. Itu kan ada kewajiban pajaknya juga ya. Kayak gitu Ya, kan ada penyetoran gitu-gitu kan. Kewajiban masanya Betul, gitu ada kewajiban masa juga dari mungkin kalau misalnya dia badan gitu kan, tiap bulannya ada kewajibannya tuh BPPH maupun PPN kayak gitu kan. Nanti di akhir itu dia akan otomatisasi sendiri gitu Kak Rom. Jadi ke depannya tuh kita data tuh akan tersusun gitu kan dari statement itu. Jadi kebanyakan kita hanya tinggal validasi aja kan, mastiin ini ada yang benar atau enggak kayak gitu loh. Iya, karena memang BP itu berapa kali ya? Iya. Itu dia komplain nih. Saya kan sudah laporan tiap bulan kok ada laporan tahunan lagi padahal isinya sama gitu loh. Iya, jadi nggak perlu lagi ibarat yang sudah dilakukan selama setahun itu per bulan nggak perlu diulangi lagi nanti. Jadi semua akan tersimpan datanya. Jadi SPT itu istilahnya pre-populated. Nah, jadi semua datanya betul. Mungkin kalau yang PPN udah, yang familiar dengan PPN, aplikasi PPN udah pernah dengar tuh pre-populated kan. Nah, ini lebih akan semuanya nanti akan pre-populated terus gitu Kak. Semakin sering kita dengarkan jadi ya. nanti SPT-nya seperti itu. Nah, mungkin selanjutnya juga tadi ya integrasi kali ya.
integrasi tadi berhubungan dengan profit tadi, jadi pembayaran semua itu nanti udah langsung masuk gitu kan. Nanti mungkin akan lebih dijelaskan di TAM nanti Kak Ram, dan pembayaran gitu ya. Itu sih paling sama. Mungkin kalau dari manfaat-manfaatnya yang tadi belum kita sempatnya lagi, yang terakhir pasti karena tadi udah mudah banget gitu ya. Dari semua tadi yang laporan keuangannya udah otomatis, nanti semua udah populated, pasti manfaat yang akan dirasakan wajib pajak adalah makin mudah untuk lapor SPT karena jadi makin cepat. Jadi wajib pajak nggak lagi lah kayaknya yang telat-telat gitu ya. Kayaknya sanksi itu mungkin nggak perlu ada lagi, karena kayaknya wajib pajak udah nggak akan ada yang telat gitu kan. Yang diharapkannya seperti itu gitu. Gini Kak, saya pernah dengar nih, misalkan ada wajib pajak nih terlambat lapor dia, terus dia bilang kenapa saya nggak diingetin gitu. Apakah sekarang ada perubahan terkait hal tersebut? Iya, jadi nanti kita di bagian TAM itu ya, itu account yang khusus untuk wajib pajak ya. Nah, jadi nanti wajib pajak ini dari TAM tadi, account wajib pajak tadi, dia akan ada seperti notifikasi. Nih, jadi nih berapa hari lagi Tempo, ya benar sekali. Jadi ya otomatis langsung mengingatkan wajib pajak gitu. Kedepannya akan seperti itu. Berarti meskipun misalkan sebenarnya pelaporan SPT seperti itu ya, kewajiban wajib pajak sendiri ya, meskipun tidak diingatkan harusnya misalkan itu adalah kewajiban kita gitu. Tapi sekarang lebih dipermudah dengan akan adanya notifikasi yang akan mengingatkan. Jadi kembali lagi kayak kata Kak Ode tadi, kita harapkan tidak ada lagi seperti sanksi-sanksi administrasi gitu ya. Jadi diharapkan menurun jauh lah ya. Iya. Sudah makin mudah kan. Tingkat kepatuhannya semakin tinggi. Semakin tinggi, benar. Iya. Setelah tadi registrasi terus masuk ke pelaporan SPT ya? Iya, SPT terus. Berarti yang sekarang ketiga apa nih Kak? Ini pembayaran. Ke pembayaran. Pembayaran. Jadi kalau untuk pembayaran ini ke depannya mungkin salah satu yang suka di komplain wajib pajak nih Kak Putri, jadi kalau mau buat billing agak kesusahan. Jadi misalnya wajib pajak nih mau buat beberapa billing, jadi harus buat misalnya ada 10 pembayaran, mereka harus mesti buat 10 billing ya. Nah, jadi untuk kedepannya kita di dalam satu billing itu bisa dibuat beberapa pembayaran, untuk benar-benar bisa menjawab keluhan dari wajib pajak gitu Kak Odi dan Kak Putri. Ya, jadi gitu. Tadi kenapa bisa kayak gitu? Kenapa bisa satu billing untuk semua? Karena untuk kedepannya, jadi kita tuh lapor dulu Kak. Jadi kita bentuknya kita susun dulu SPT-nya gitu kan. Udah tersusun semua SPT. Jadi nanti dalam SPT unifikasi, SPT unifikasi atau SPT gabungan tadi itu kita tinggal langsung keluar tuh tagihannya berapa dari satu SPT itu. Dan iya, jadi cuma satu kode billing aja dia. Dan billingnya pun terjadi otomatis. Pas kita udah yakin dengan SPT-nya udah betul, kita simpan SPT-nya, kita klik lapor. Jadi kita nanti langsung dikasih kode billing tuh. Berarti otomatis dari sistemnya langsung diberikan. Betul, ya, langsung dikasih otomatis oleh sistem. Bahkan nanti ke depannya pas keluar kode billing itu nanti ada pilihan untuk link ke internet banking. Iya, benar ya. Ya, nanti ke depannya itu kalau udah keluar kode billing kita tinggal pilih tuh langsung bayar pakai internet banking apa, itu langsung nanti diarahkan ke halaman login dari internet banking itu ke depannya. Nah, jadi itu salah satu keuntungannya kan. Jadi kode billingnya bisa one to one, tetap ada yang one to one ataupun one to many, itu tetap ada. Jadi yang fitur baru tadi yang dijelasin oleh Kak Romi kan one to many, jadi satu billing itu bisa langsung membayar ke beberapa jenis pajak sekaligus, jadi nggak perlu bikin billing banyak-banyak gitu Kak Romi. Nah, itu dan kira-kira apa lagi Kak Rom? Dan juga nanti kedepannya kita ada namanya ini Kak Odi, terkait dengan kepatuhan tadi kata Kak Putri tadi ya. Kedepannya kita akan ada namanya fitur penyelesaian permohonan berbasis resiko gitu Kak Putri, Kak Odi. Ya, jadi nanti wajib pajak itu kita akan urutkan berdasarkan risikonya gitu. Itu digunakan untuk prioritas penyelesaian permohonan. Jadi misalnya wajib pajak nih mau mengajukan permohonan seperti pemindah bukuan, pengembalian atau permohonan lain gitu ya. Itu akan kita bagi kelas-kelasnya berbasis risiko. Berarti kalau wajib pajak yang patuh nih Kak Putri, Kak Ode, jadi misalnya dia patuh maka kita anggap ini nggak ada risiko nih. Jadi penyelesaian permohonan tadi seperti pemindah bukuan, pengembalian dan lain-lain akan kita percepat gitu. Jadi kalau dulu kan misalnya ada kita kan kalau ada permohonan kita buat laporan ya, kita akan teliti material dan formilnya gitu. Mungkin kalau yang
risikonya rendah tadi hanya kita teliti formil saja, karena istilahnya kita ya sudah percaya lah tentang materialnya gitu ya. Jadi untuk prosesnya jadi lebih dipercepat bagi wajib pajak yang memang berisiko rendah tadi. Sedangkan yang memang risikonya sedang atau risiko tinggi, nah itu akan benar-benar kita teliti secara formil dan apalagi materialnya gitu. Jadi mungkin prosesnya akan mengikuti jangka waktu yang sesuai dengan ketentuan. Jadi ya kelebihannya tadi bagi wajib pajak kawan pajak yang memang sudah patuh nih, maka pelayanannya akan jadi lebih baik lagi dari kantor pajaknya gitu. Dan ini juga ada lagi tuh, kalau sekarang kan, kalau misalnya kita bayar nih, misalnya kita bayar billing itu kan nggak langsung sinkron tuh. Benar sekali. Sebenarnya sih hari itu juga sebenarnya bisa sinkron, cuma butuh waktu mungkin kira-kira sejam gitu kali ya, itu baru masuk ke sistem kita. Tetapi tetap ini real time lah, tetap cepat. Wajib pajak dedekan udah masuk nggak ya? Saya. Ya benar nih, kejadian beberapa kali KOD ya, wajib pajak misalnya contohnya PPN ya, dia mau bayar, sudah bayar hari ini. Ketika itu juga dia mau buat laporan kan harus input NTPN-nya ya, dan tidak ditemukan ya. Tadi juga saya baru ngalamin kan. Oh iya. Terus lapornya udah mepet gitu ya, gimana gitu ya. Tadi itu makanya jadi dia nanti ke depannya langsung masuk, benar-benar real time ya istilahnya. Benar langsung banget nih, bayar, ibaratnya kita bayar sekarang beberapa detik mungkin menit hitungannya langsung bisa masuk ya, karena tadi itu, karena ke depannya jadi ini terhubung dengan SPT tadi kan, dengan SPT. Jadi kalau kita udah lapor SPT terus nanti kan keluar billingnya tuh. Nah jadi kalau misalnya kita udah bayar, ke depan itu kita nggak perlu input lagi kode billing itu. Jadi kedepannya kita nggak perlu kalau sekarang kan kita lapor gitu kan, kita bikin kode billing sendiri, kita bayar, habis itu kita bayar, habis itu kita input lagi NTPN-nya lagi. Iya, kalau ini enggak. Jadi kalau misalnya kita udah lapor gitu kan, udah kita klik kirim laporan, kemudian keluar tadi kode billing otomatis tadi kan yang terhubung dengan SPT tersebut, pas kita bayar itu SPT-nya otomatis terlapor gitu kan. Jadi nggak perlu lagi tuh kan. Pertama pasti manfaatnya meminimalisir kesalahan kan, kayak gitu, karena kode pajak itu kan banyak kan, kode akun pajak, kode jenis setoran, bahkan untuk satu kode akun pajak PPN aja itu ada beberapa kan kode billingnya, kode jenis setorannya ada belasan mungkin nggak Rom ya. Nah jadi itu untuk meminimalisir, makanya nanti billing itu langsung otomatis by system langsung terikat ke SPT tersebut. Jadi nggak ada lagi istilah orang yang salah bayar, salah jenis pajak, harusnya nggak ada restoran. Betul. Ya, ini pasti KOD sering nih mendapatkan permohonan pindah bukuan kalau ya, betul. Dengan alasan itu ya, salah jenis. Karena terlalu banyak tadi memang jenis pajaknya, jenis aturannya. Ya kedepannya ya diharapkan nanti ya mungkin nggak ada lagi nih permohonan pindah bukuan gitu. Ataupun kalau ada tadi itu kan karena sudah bukan dilihat, karena salah jenis setoran ya. Dan kalau seandainya mungkin memang ada, dan kemungkinan juga pasti ada sih ya. Namanya kan tetap itu kan dibuat oleh manusia ya. Kayak gitu tetap ada kesalahan pasti ke depannya. Nah, itu pun tadi terhubung dengan apa yang Kak Romo sudah sampaikan tadi yang berbasis risiko itu. Jadi kemungkinan malah kalau untuk PBK gitu nanti kadang ke depannya kayaknya akan otomatis kan. Kalau misalnya memang kan sistem itu pasti sudah bisa membaca kan. Itu kan nanti terhubung juga dengan AI pastinya ke depannya kan. Untuk bisa itu nanti langsung dia bisa ngecek tuh kan langsung. Kalau misalkan PBK kan ibaratnya resikonya nggak setinggi pengembalian gitu kan, atau restitusi gitu kan. Jadi kalau resikonya memang rendah dan dia patuh gitu kan, selama ada historinya dia patuh, dia langsung otomatis disetujui PBK-nya. Iya, itu cepet banget jadinya kan ibaratnya. Mungkin satu hari bisa selesai itu. Iya, kemungkinan seperti itu karena by sistem kan langsung semuanya kayak gitu. Itu sih makanya kedepannya akan lebih mudah. Jadi manfaatnya itu Probis to be pasti mengurangi resiko tadi pertama kan, mengurangi resiko. Kemudian mungkin tadi yang saya lupa juga, nanti tapi mungkin masuk ke TAM juga itu ya. Sedikit nyenggol, jadi nanti ada kode billing misalnya yang kita lupa, kita belum bayar nih kan, itu nanti ada di akun kita, di akun wajib pajak itu ada notifikasinya. Kita gitu bisa lihat ada bagiannya itu billing apa sih yang belum kita bayar. Billing yang masih aktif itu kita bisa lihat semua di situ. Jadi kemungkinan nggak akan lupa lagi. Nanti dia semacam
notifikasi gitu ya. Iya, Kayak bilik ini tuh belum dibayarkan, ada keterangan seperti Iya, itu. akan muncul kayaknya di situ, dan yang pasti nanti tetap walaupun itu nggak ada notifikasinya, kita tetap bisa lihat gitu Bisa ya, Pak. lihat, Kita ya. bisa lihat kita kalau sekarang kan kita nggak bisa tahu kan, kita udah bikin billing apa aja itu nggak ada historinya kalau kita nggak download. Betul. Ya kan, kita bikin billing udah lewat aja kan, itu billing kalau kita nggak bayar. Kalau sekarang apa yang udah kita pernah buat billingnya itu muncul di akun kita. Jadi ini loh billing wajib pajak yang masih aktif gitu loh. Ini billing kamu nih belum dibayar nih, itu nanti muncul semua di situ. Jadi kita tinggal klik pilih bayar, langsung berkoneksi ke internet bankingnya. Keren. Oh, iya dong. Banget. Gimana? Ada lagi nggak Kak dari pembayaran? Ada dari pembayaran yang mau tadi sebenarnya ditambahkan? oke, jadi kita tadi langsung masuk ke TAM aja ya Kak Udi, Kak Putri ya. Oke. Jadi TAM itu Taxpayer Account Management ya, itu Oke. kepanjangannya. Jadi sebenarnya berhubungan juga tadi nih sama dengan pertama registrasi, terus proses bisnis pengelolaan Pengelolaan SPT, pembayaran. terus pembayaran. Nah sebenarnya itu terhubungan ke TAM tadi. TAM ini kan seperti single account ya untuk bagi wajib pajak. Kalau dulu kan wajib pajak ya seperti yang sudah kita bicarakan tadi, ada namanya IREK ya untuk pendaftaran, terus BJP online untuk pelaporan, SP tahunan dan buat billing ya. Terus juga ada Innova. Jadi itu nggak ada lagi nanti ke depannya gitu kawan-kawan pajak ya. Jadi semuanya kita masuk ke TAM. Jadi hanya ada satu akun untuk wajib pajak, dan di satu akun ini semua fungsi-fungsi perpajakan tadi itu semua di satu akun ini. Jadi baik dari pendaftaran, pelaporan sampai pembayaran, dan seperti yang Kak Odi bilang tadi ya, banyak fitur-fitur seperti fitur membuat billing, terus fitur pengawasan ya, seperti Kak Putri bilang tadi ada pengingat ya, fitur pengingat kalau ini sudah mau jatuh tempo nih. Terus juga ada fitur billing tadi ya, kalau billing kita ada billing yang belum dibayar, terus juga ada misalnya ada STP, ada SKP kan, yang mesti dibayar, atau surat-surat tagihan lain gitu ya. Itu semua daftarnya bisa dilihat. Kalau sekarang kan wajib pajak, kalau mau lihat tunggakannya nih berapa nih tunggakan, pasti nanya ke kantor pajak ya. Ya. Itu nanti ke depannya wajib pajak kan dia kalau mau lihat tunggakannya pajak yang harus dia bayar itu bisa langsung ngecek di TAM tadi. Account Management gitu. Atau kalau dia ada yang mau ditambahkan tentang TAM? Ya, jadi itu intinya tadi kan. Oh, intinya. TAM itu memang ke depannya ada suatu aplikasi ya, kalau aplikasi nanti kita belum tahu sih, kemungkinan berbasisnya website ya. Kemungkinan web base, dia nanti akan menggantikan tadi apa yang selama ini sudah banyak banget aplikasi Banyak pajak. banget ya. Iya kan? Saya yakin kita semua yakin lah. WP pasti mungkin lumayan kebingungan lah ya dengan aplikasi yang begitu banyak. Ya, untuk lapor SPT tahunan di DJP online, ya kan. Untuk SPT 21 ada aplikasinya sendiri dulu, ya kan. Untuk PPN sekarang masih ada kan, e-faktur tadi yang dijelaskan Kak Romi, Innova dan lain-lain itu. Dan dulu juga mungkin untuk instansi pemerintah juga sendiri laporannya. Jenis SPT-nya juga beda-beda kayak gitu kan. Mungkin kalau sekarang yang pertama tadi kan terhubung dengan SPT juga kan, jadi semua jadi satu kayak gitu kan. Kalau mungkin yang sudah berjalan itu SPT untuk PPH ya Kak Rom ya. Untuk PPH dia sekarang sudah unifikasi di situ. Mungkin nanti kedepannya PPN juga pasti kan. PPN itu nanti kalau yang sekarang masih terpisah, kalau kawan pajak yang mungkin PKP atau pengusaha kena pajak pasti familiar dengan e-faktur ya Kak Rom. Aplikasi e-faktur. Kemudian untuk pelaporan nanti melalui website terpisah lagi, web e-faktur. Nanti kedepannya semua di satu website itu, hanya di satu TAM tadi. Kita bisa untuk mendaftar di situ juga, di alamat itu untuk daftar, sampai kita punya akun tuh di situ, sampai kita mau bayar juga di situ, kita mau bikin laporan SPT di situ, kita mau lihat tunggakan tadi di situ, itu Kak Romnya. Bahkan nanti kita juga bisa di TAM itu akan ada fitur namanya Knowledge Management System. Jadi di situ wajib pajak bisa lihat tentang aturan-aturan pajak, tentang informasi tentang pajak, bahkan nanti bisa juga mengetahui kalau misalnya kita nih penyuluh kan mau mengadakan kelas pajak.
Oh, ada Itu pemberitahuannya nanti ada juga ya di situ. infonya di situ. Wajib pajak itu bisa akses semua. Jadi wajib pajak tuh teman-teman pajak nggak perlu bertanya-tanya kira-kira kapan ya saya bisa ikut kegiatan penyuluhan ini gitu ya. Nanti semuanya jadwal-jadwal itu nanti muncul semua. Itu kan karena sebagaimana diketahui juga mungkin kalau kawan pajak kita kan kalau mengadakan penyuluhan itu kita sudah rencanakan kan. Kita sudah buat rencananya dalam setahun kayak gitu kan. Jadi untuk mungkin realisasinya nanti tiap bulan kita baru susun lagi kayak gitu kan untuk bulan ini mau ngapain aja, tapi itu setahun itu udah kita rencanakan, udah kita input dalam sistem kita kayak gitu. Nanti kedepannya wajib pajak itu kalau dulu kan kita misalnya sekarang ya bukan dulu. Kalau sekarang kita mungkin kemarin kayak teman-teman ada yang nonton live IG kita ya gitu kan, kita ngasih taunya ya lewat Instagram kayak gitu kan. Nanti kawan pajak bisa tahu dapat itu notif itu. Nanti bakal ada penyuluhan pajak ini nih, bahkan ada ini nih, kelas pajak ini nih kayak gitu. Itu semua nanti bakal masuk juga di situ di TAM tadi, di taxpayer account management kayak gitu. Dan yang pasti nanti juga banyak di situ fitur-fitur yang sekarang belum ada. Kayak misalnya untuk pengukuhan PKP. PKP. Nah, pengukuhan PKP itu kan sekarang hanya bisa dilakukan di KPP kan. Nah, nanti itu wajib kita bisa ajukan sendiri melakukan PKP. Dari TAM tadi gitu. Dari TAM itu untuk pengajuannya. Kalau dulu kan dia harus datang ke KPP gitu atau kirim pos ya. Atau kirim pos, nanti baru diinput di sini. Kalau sekarang dia bisa ngajukan online lewat TAM tadi. Kayak gitu, untuk sertifikat juga bisa lewat TAM tadi. Kayak gitu, intinya banyak sih kalau TAM itu. Kalau yang kita kemarin udah pelajarin juga, itu nanti ada juga untuk perubahan data juga bisa. Perubahan data ya katanya, untuk menonaktifkan NPWP juga dia bisa di situ. Untuk mengaktifkan kembali lagi kalau misalnya mau aktif lagi NPWP-nya juga bisa di situ. Mengajukan permohonan dari situ nanti kita tinggal tunggu persetujuan dari kantor pajaknya ya. Karena nanti hanya melalui aplikasi dan atau website itu ya. Iya, karena website itu kan dia nanti tadi itu single source of truth ya, di situ semua kayak gitu. Jadi untuk mengajukan, bahkan nanti untuk mungkin sekarang yang udah berjalan adalah IPBK ya karena IPBK kalau misalkan kawan pajak ngajukan IPBK itu kan langsung muncul ya hasilnya. Kalau misalnya udah selesai, kita bisa lihat bukti IPBK-nya di DJP online. Nanti nggak cuma IPBK, nanti semua permohonan itu ada di situ. Bahkan termasuk tadi pengembalian Kak Rom ya. Pengembalian, restitusi, itu intinya semua lah. Bahkan nanti untuk konsultan itu juga bisa di situ. Jadi kalau mau mengajukan diri sebagai konsultan gitu kan, nanti ada beda lagi akunnya kalau kita sebagai konsultan gitu kan. Kita sebagai konsultan nanti kita bisa misalnya aku konsultan kan, misalkan Kak Putri mau jadiin aku sebagai konsultan, itu ngajukan bisa lewat situ, lewat TAM itu. Luar biasa sekali. Misalkan tinggal aku mau pilih OD nih jadi konsultan gue kan, nah udah tinggal selama aku sudah terdaftar di DJP gitu kan, nanti kamu tinggal pilih misalkan mau tinggal masukin nik aku aja, nunjuk sebagai penanggung jawab itu atau wakil atau kuasa pajak ya istilahnya ya, sebagai representatif kita gitu kan di bidang perpajakan. Tinggal pilih, masukin nik aku, langsung pilih, terus nanti aku setujuin gitu kan, ya oke, aku mau jadi konsultanmu kayak gitu, aku mau jadi kuasa pajak kamu kayak gitu. Pokoknya banyak lah yang kadang TAM itu. Ada lagi nggak kira-kira yang mau ditambahkan atau mungkin ada miss tadi di sini? Ya itu saya pikir cukup banyak ya dari KOD tadi ya. Luar biasa emang change agent terbaik KPP pertama Sekayu ini Kak Putri ya. Ya tadi dari KOD sudah lumayan banyak ya. Dan memang kita pada kesempatan ini hanya memperkenalkan saja ya KOD ya kepada wajib pajak 4 proses bisnis tadi. Jadi memang kita DJP ini ya memang harus mengikuti perkembangan zaman ya KOD ya. Pasti. Ya seperti kita ketahui ya, kalau misalnya kita mau pesen barang nih sekarang sudah online, terus juga ojek aja online gitu kan. Nah, apalagi kalau pajak malah harus lebih maju lagi, maka jadi kalau bisa seluruh proses bisnis ini online semua gitu. Iya. Ya jadi memang diharapkan kedepannya kita dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam berurusan dengan perpajakan, dengan kantor pajak, dengan segala macam kewajiban perpajakannya, dan ya diharapkan kedepannya itu dapat meningkatkan kepatuhan pajak,
dengan dimudahkannya urusan perpajakan, ya harusnya juga berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan yang tinggi. Itu yang kami harapkan. Jadi sekarang meskipun kayak KPP Pratama Sekayu nih, KPP Pratama Sekayu kan cukup besar ya wilayah kerjanya. Ya, jadi lumayan besar sekali. Nggak terbatas lagi meskipun dia arealnya kita harus nyebrang sungai dulu. Itu mereka nggak perlu risau lagi ya, harus datang ke KPP jauh-jauh, perjalanan 8 jam, 10 jam. Tinggal ngajuin dari online tadi, bisa ya semuanya. Dari tax account manajemennya tadi kan, taxpayer account management itu bisa hampir seluruh layanan perpajakan bisa diakses dari situ. Jadi kita juga sangat mengharapkan partisipasi teman-teman pajak ya untuk dalam reformasi perpajakan ini. Salah satunya adalah yang jangka waktunya udah paling dekat nih kan, Kak, pemadanan nih. Pemadanan nih, nah, itu nanti mulai tahun depan tuh udah berlaku ya, Kak. Jadi kalau ini sebagai info aja, nanti kuartal 3 kalau nggak salah, kuartal 3 2024 ini pesiap ini akan full launching rencananya. Dan mulai Januari 2024 itu nanti udah NIK itu kayaknya udah berlaku kan. Sudah berlaku tuh, jadi mungkin kawan pajak yang belum pemadanan NIK jangan tunda-tunda lagi. Takutnya nanti malah susah kan ke depannya, nggak bisa lagi login pakai NPWP itu. Ya kan. Jadi takutnya ke depannya ya urusannya jadi makin susah lah gitu kalau ya. Karena kan sekarang udah online semua. Gitu. Jadi mungkin kita ke intinya aja langsung gitu ya. Kita kesimpulan dari podcast kali ini. Jadi intinya nanti ke depannya kawan pajak itu semua utamanya itu semua bakal kita bisa, kawan pajak bisa akses semua layanan kita, hampir semua layanan kita itu lewat online. Tadi dari pertama registrasi itu nanti kita akan langsung dapat akun. Kalau yang sekarang DJP online, itu kan akun DJP online, nanti akun taxpayer account management itu nanti belum dikasih tahu namanya apa, cuma nanti pasti akan ada. Jadi satu akun itu bisa kita akses semuanya. Dari tadi mungkin kita mau daftarin cabang kita lagi kayak gitu kan, mungkin kita mau mengajukan PKP kayak gitu, atau kita mau mengajukan settle, itu bisa semua lewat situ. Dan juga untuk pelaporan pasti, untuk pembayaran pasti juga di situ. Dan juga ada histori kita, Kak Rom. Jadi wajib pajak itu nanti ke depannya bisa download lagi tuh berkas-berkas dia yang pernah dia punya dulu. Jadi nanti kartu NPWP-nya hilang misalnya, atau nanti settle-nya nggak ada, atau nanti mungkin surat pengukuhan PKP-nya nggak ada, itu dia bisa download semua lagi di situ. Jadi histori dia dari awal terdaftar sampai nanti terakhir dia di situ, itu semua tersimpan di situ. Jadi nggak akan hilang, nggak perlu lagi ragu-ragu gitu kan, nggak perlu lagi takut-takut, tapi tetapnya dijaga lah gitu. Yang penting makanya tetap dijaga. Maka tadi juga dari awal pendaftarannya pun sekarang sudah nanti ke depan akan pakai face recognition. Jadi orang yang nggak berhak akan sangat minim lah untuk bisa mendaftar sebagai orang lain, seperti itu, mengakses akunnya. Yang tadi tetap dijaga password dan lain-lainnya gitu kan. Semakin ke depan ini harus lebih waspada. Jadi hampir semua nanti ke depannya itu hanya di satu website ini, satu website nanti TAM itu ya Kak Rom ya. Semua bisa diakses di situ. Jadi ke depannya kawan pajak semua akan lebih mudah seperti kata Kak Rom tadi untuk berurusan dengan pajak atau dengan DJP. Mungkin ada lagi Kak Rom? Cukup dari saya. Sudah lengkap lah dari KOD tadi. Oke, mungkin intinya itu kawan pajak jangan lupa pemadanan NIK utamanya. Karena untuk bisa ngakses itu kawan pajak juga harus pemadanan NIK dulu gitu kan. Kalau enggak nanti ada kesulitan takutnya ke depannya karena belum sinkron. NPWP-nya nanti nggak bisa dipakai kalau ada keperluannya. Betul, mungkin kemarin juga sempat banyak juga nih ada yang nanya kan kenapa enggak orang pajak aja sih yang pemadanan, yang madanin kayak gitu. Karena memang itu sebenarnya udah dilaksanakan juga. Teman-teman kita di kantor pusat juga udah melakukan pemadanan NIK juga gitu loh. Kalau memang yang sudah terdaftar, sudah ada NIK-nya di situ. Nah, masalahnya kawan pajak banyak juga wajib pajak terdaftar tuh udah dari ibaratnya zaman dahulu kala. Jadi dari zaman dulu belum tersinkron kan. Dan kalau misalnya NIK itu kan kadang oke lah kalau dia namanya unik gitu ya. Misalkan namanya bukan nama yang banyak gitu. Kalau namanya yang
satu nama itu mungkin bisa dipakai banyak orang, satu orang itu namanya agak banyak gitu, agak pasaran gitu kan, itu kan sulit kita menentukan. Misalkan namanya siapa gitu kan, si A ini kan banyak gitu, ini A yang mana gitu. Makanya kita juga tetap butuh partisipasi dari teman-teman untuk pemadanan nik tadi, supaya kedepannya kalau misalnya datanya juga udah bagus di awal gitu kan, kedepannya juga pasti mempermudah kita juga dan juga mempermudah kawan pajak untuk memperoleh layanan dari DJP. Mungkin gitu Kak Ram ya, mungkin gitu Kak Put. Baik kawan pajak, untuk episode kali ini kayaknya kita bahas 4 ini dulu. Kalau misalkan nanti kawan-kawan pajak sangat besar rasa penasarannya nih terkait reformasi perpajakan di DJP, nanti kawan pajak boleh datang ke KPP Sekayu ketemu sama kakak-kakak yang dua ini. Atau bisa langsung hubungi aja di sosmed kita ya. Sosmed boleh, kita juga punya WhatsApp pelayanan, WhatsApp konsultasi, boleh diakses semuanya. Jadi mungkin untuk kawan pajak yang udah pernah ngikutin live IG bisa di follow aja di Instagram kita ya. Instagram, TikTok, Twitter itu @pajaksekayu. Ya kan? Ya, @pajak Sekayu. Dan untuk Facebook kita ada di KPP Pratama Sekayu. Atau bisa langsung di IG itu juga ada Linktree ya. Ada Linktree itu, di situ ada kontak-kontak WhatsApp dari yang kantor. Yang bisa dihubungi kalau kawan pajak butuh pelayanan dan nggak bisa datang langsung. Karena jadi semua udah bisa, hampir semua udah bisa online. Jadi kawan pajak semua nggak usah sungkan kalau misalkan ada yang pengen ditanya atau ada yang kurang paham gitu, silahkan langsung hubungin kita aja. Kita dengan senang hati akan membantu kawan pajak semuanya. Baiklah kawan pajak, sampai jumpa di Skypotex episode berikutnya. Pajak kuat, Indonesia maju!